Ya, kasih Tuhan, tema kita hari ini hidup sebagai terang dalam komunitas yang terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Ya. Mari saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-12, Bapak Ibu silakan merespon atau bertanggapan ayat 13. Demikian seterusnya sampai ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita sampai di sini saja, kasih Tuhan. Ya, boleh minta tolong AC-nya diturunin ya Pak. Sorry ya. Ya Bapak kasih Tuhan. Next. Nah Bapak kasih Tuhan, tahukah kita Bapak kasih Tuhan bahwa ada satu makhluk namanya kunang-kunang. Bapak Ibu mungkin sering bisa melihat ya Bapak kasih Tuhan. Nah kunang-kunang itu adalah makhluk yang paling efisien sebenarnya. Mengapa? Karena ternyata hampir 100% energi mereka itu diubah menjadi cahaya tanpa ada panas terbuang begitu ya. Itu kalau misalnya dibandingkan dengan bola lampu pijar gitu ya, 10% itu menjadi cahaya, 90% sisanya menjadi panas Bapak kasih Tuhan. Nah bahkan lampu LED juga pun tidak bisa mengalahkan efisiensi daripada kunang-kunang begitu ya. Nah sebenarnya yang lebih menarik lagi adalah di beberapa tempat di dunia ribuan kunang-kunang itu bisa berkumpul gitu ya. Kemudian mereka berkedip dalam satu ritme. Nah kasih Tuhan yang menarik kasih Tuhan, satu kunang-kunang mungkin hanya terlihat dari jarak beberapa meter. Tetapi kasih Tuhan, ketika ribuan kunang-kunang bersama-sama, cahaya mereka akan menerangi seluruh lembah. Bahkan satu pohon juga bisa jadi kelihatan kasih Tuhan. Bahkan bisa terlihat dari puncak gunung yang jauh bahwa di sana ada kunang-kunang karena ada kumpulan kunang-kunang yang bercahaya kasih Tuhan. Next. Nah kasih Tuhan. Sorry ya. Oke, bisa ternyata. Nah kasih Tuhan, seperti kunang-kunang, Allah itu telah merancang kita untuk apa? Dengan terang sebagai individu misalnya. Sebagai individu kita mungkin memiliki terang yang terbatas sebagai kasih Tuhan. Tetapi ketika kita berkumpul bersama-sama menjadi komunitas yang bersatu di dalam kasih Kristus, semua kita bersama-sama dan saling mengasihi katakanlah, kita itu akan menjadi mercusuar gitu ya, yang terang benderang dan menarik orang kepada Kristus. Seperti kunang-kunang yang bercahaya bersama,
kita dipanggil juga Bapak kasih Tuhan untuk memancarkan terang Kristus di dalam dan melalui komunitas. Tetapi persoalannya Bapak kasih Tuhan, seringkali kita menjadi gagal, menjadi terang, baik itu di dalam komunitas maupun di luar komunitas Bapak kasih Tuhan. Mengapa? Karena seringkali kita ingin berkedip sendiri Bapak kasih Tuhan. Kita punya agenda tersendiri. Kita mungkin bersungut-sungut di dalam komunitas. Kita terfokus pada gesekan-gesekan. Kita berfokus kepada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam komunitas. Dan kemudian Bapak kasih Tuhan, cahaya kita menjadi melemah dan semakin meredup baik dalam komunitas maupun juga ketika komunitas itu dilihat oleh dunia. Terima kasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Rasul Paulus berbicara kepada komunitas sebenarnya yang sedang berjuang, yang sedang akan terpecah dan mungkin sedang terpecah secara internal. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi yang sedang berada di dalam perpecahan, perbedaan pendapat, yang sedang mementingkan diri sendiri tentang panggilan mereka. Dan panggilan kita juga untuk apa? Untuk bercahaya gitu ya. Seperti kunang-kunang yang berkedip dalam harmoni, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa. Allah juga merindukan setiap kita orang Kristen bercahaya, baik secara personal maupun secara komunal, Bapak kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya Bapak kasih Tuhan, bagaimana kita dapat menjadi terang yang sungguh-sungguh, entah itu di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Bagaimana kita menjadi terang yang sejati, Bapak kasih Tuhan. Nah, yang pertama Bapak kasih Tuhan, terang yang sejati itu berasal dari karya Allah yang ada di dalam diri kita. Bapak kasih Tuhan, mungkin kita pernah mengalami pemadaman listrik total begitu ya. Nah, ketika pemadaman listrik total dan pada saat itu katakanlah kita ada malam hari, Bapak kasih Tuhan. Nah, dalam sekejap aktivitas kita akan berhenti, bukan? Kegelapan mengubah rumah yang tadinya familiar menjadi apa? Menjadi kegelapan yang asing. Kita mungkin akan meraba-raba, kemudian kita mungkin akan terbentur sesuatu, kita berusaha mencari cahaya. Karena gelap sekali ternyata. Nah, ketika kemudian dinyalakan, katakanlah dibuat korek api atau lilin, maka cahaya yang kecil itu meskipun kecil bisa menerangi seluruh ruangan yang gelap itu. Tapi sayangnya Bapak kasih Tuhan, tidak semua lilin atau terang itu mampu memberikan terang yang diharapkan. Bahkan ada kalanya seharusnya menjadi sumber terang itu seringkali kehilangan cahayanya. Dan inilah yang terjadi dengan jemaat Filipi, Bapak kasih Tuhan. Jikalau kita membaca di dalam Filipi 4 ayat 2-3, di sana dikatakan Euodia dan Sintike itu dua pemimpin yang berpengaruh di tengah-tengah jemaat, tetapi mereka tidak sehati di dalam Tuhan. Ada konflik di sana, konflik antara pemimpin. Dan ternyata konflik level atas itu juga berpengaruhi ke level bawah, kepada seluruh jemaat. Dan pada akhirnya jemaat-jemaat itu berkubu-kubu gitu ya. Dan pada akhirnya terancam perpecahan satu dengan yang lain. Jadi bayangkan Bapak kasih Tuhan, jemaat atau orang percaya, kumpulan orang percaya yang seharusnya menjadi terang bagi dunia, justru menjadi redup karena ada konflik internal. Yang seharusnya menunjukkan bagaimana kasih Kristus itu, display kasih Kristus itu di tengah-tengah jemaat. Tapi justru menunjukkan yang sebaliknya. Malah menunjukkan ego, malah menunjukkan kepentingan manusia yang seharusnya menjadi saksi bagaimana kuasa Injil itu mengubahkan orang percaya. Tetapi justru memperlihatkan betapa rapuhnya orang-orang percaya, betapa rapuhnya kesatuan di antara mereka. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang biasanya kita lakukan ketika ada perpecahan, perbedaan pendapat, kasih Tuhan? Mungkin kebanyakan orang akan langsung memberikan solusi-solusi praktis begitu ya.
Kamu jangan begitu dong, pemimpin gak harusnya seperti itu. Orang Kristen kok bertengkar, orang Kristen kok berdebat, ayo damai gitu ya. Atau mungkin bisa diajak, ayo kumpul duduk makan bareng, diskusi, kompromi. Atau bahkan mungkin dipisahkan dulu, sampai kemudian situasi tenang dan kemudian apa? Untuk menghindari konflik, baru kemudian dipertemukan. Tetapi perhatikan, mari kita perhatikan pendekatan yang Paulus lakukan, ini berbeda. Nah, sebagai seorang rasul yang berpengalaman, berkasih Tuhan, dia berpengalaman menghadapi jemaat Korintus yang terpecah belah, Galatia yang terancam sesat. Paulus memiliki hikmat bahwa masalah praktis ini memerlukan solusi doktrinal terlebih dahulu. Mengapa? Karena Paulus sadar bahwa akar perpecahan bukanlah hanya perbedaan pendapat, ada komunikasi belaka, bukan itu saja. Tetapi ini merupakan satu krisis. Krisis apa? Ada krisis kerohanian di dalamnya. Ada krisis spiritual yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, makasih Tuhan, ketika orang Kristen, orang percaya lupa siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Dan bagaimana seharusnya orang yang hidup di hadapan Tuhan itu, maka mungkin mereka akan mencari kekuatan di luar diri mereka. Dari sumber yang salah. Mereka akan mencari kekuatan atau berpedoman kepada ego atau kepentingan diri sendiri atau status dan lain sebagainya. Mereka tidak mencari kekuatan dari Tuhan. Nah, karena itu Bapak kasih Tuhan, alih-alih langsung memberikan strategi bagaimana menyelesaikan konflik, Paulus kembali ke hal yang paling mendasar. Dia berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, kasih Tuhan, mungkin kita berkata, loh kok kerjakanlah keselamatanmu? Tunggu dulu, padahal kalau kita baca di bagian sebelumnya sebenarnya Paulus itu sudah memberikan solusi yang sebenarnya sangat bagus dan sempurna gitu ya. Kalau kita lihat di bagian sebelumnya Paulus sudah berkata, kalian harus memiliki sikap yang sama dengan Kristus. Sikap apa? Sikap apa yang sama dengan Kristus? Yaitu Kristus Kristus rela turun ke dunia gitu ya. Dia menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia rela mati dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tirulah Kristus yang seperti itu, berkasih Tuhan. Nah, seharusnya kan masalahnya selesai. Eudia dan Sintike tinggal mengikuti teladan Kristus. Lebih rendah hati, lebih mementingkan diri, lebih mementingkan orang lain dan selesai. Tapi nyatanya mereka masih bertengkar, berkasih Tuhan. Disinilah kemudian Paulus memberikan bukan hanya contoh saja, tetapi dia berkata apa? Nah, sekarang dia katakan begitu apa? Dia memberikan kebijaksanaan, dia memberikan contoh bahwa seperti apa? Misalnya kita melihat video gitu ya. Ini Lionel Messi ini sedang main bola, kamu harus sama seperti itu. Tetapi sekarang dia kasih contohnya seperti apa, melakukannya seperti apa. Dan begitu juga dengan jemaat Filipi, kasih Tuhan. Apa? Paulus mengatakan, jangan kamu mencoba dengan kekuatanmu sendiri. Jadi ketika Paulus berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan di sini bukan berarti berusaha sekeras mungkin gitu ya, dari diri sendiri. Tetapi melainkan karena kamu sudah diselamatkan di dalam Tuhan, keselamatan sudah ditanamkan melalui dalam Kristus. Sekarang bekerjalah, biarkan karya keselamatan itu mempengaruhi kehidupanmu. Dan dikatakan di sana dengan apa? Dengan takut dan gentar. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Maka kerjakanlah. Lakukanlah ketaatan itu, Bapak kasih Tuhan. Ini sama seperti seorang dokter bedah begitu ya, yang mengoperasi jantung. Dia akan sangat serius, dia akan penuh hati-hati karena dia tahu betapa pentingnya apa yang sedang dia kerjakan. Dia tidak sedang main-main ketika dia mengoperasi seorang. Ada fokus, ada konsentrasi, maka dia akan melakukannya dengan sangat teliti. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai komunitas Kristen. Ketika Tuhan mengatakan, lakukanlah, kerjakan, kita harus mengerjakan karya keselamatan itu. Kita harus hidup dalam ketaatan itu. Dengan apa?
Dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan yang menarik, sesudah kita dikatakan bahwa karya keselamatan itu kita kerjakan karena dia sudah mengerjakannya dalam kita. Firman Tuhan mengatakan begini. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini katakan Allah sendiri yang bekerja melalui kita gitu ya. Dia yang memberikan keinginan kepada kita untuk hidup seperti Kristus. Dan dia juga yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya apa? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah, maka kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi ketika pun mengerjakan keselamatan itu, kerjakanlah keselamatan itu dengan hati-hati, dengan penuh tanggung jawab. Dan ingat, ketika mengerjakan karya keselamatan itu bukan karena kita, tetapi ada Dia yang menyertai dan memimpin kita. Artinya apa? Kita sebenarnya harus meletakkan ego kita di hadapan Tuhan. Kita harus meletakkan agenda kita. Dan kemudian kita memandang kepada Dia. Dan ketika kita meletakkan ego kita, memandang diri kita dan meletakkannya di hadapan Tuhan, maka disitulah kita akan bercahaya, Bapak kasih Tuhan. Kita akan memancarkan cahaya ketika kita meletakkan ego kita dan membiarkan Dia bekerja melalui kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, ya. Nah, Bapak kasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu perbedaan antara lilin yang menghasilkan cahaya dan juga lampu LED? Nah, Bapak kasih Tuhan, lilin itu membakar dirinya sendiri untuk menghasilkan cahaya. Semakin lama, maka semakin habis pula dia begitu. Tapi kalau lampu LED itu berbeda. Dia tidak menghasilkan cahaya dari dirinya sendiri gitu ya. Tetapi apa? Melainkan ada aliran listrik yang mengalir di dalam dirinya. Selama ada aliran listrik, dia akan terus bersinar tanpa terbakar sama sekali. Nah, inilah yang terjadi dengan Eudie dan Sintike di jemaat Filipi. Mereka mencoba menjadi lilin. Mereka terbakar oleh ego mereka, kehormatan pribadi dan kekuatan diri sendiri. Dan posisi dan mungkin pandangan mereka. Hasilnya apa? Hasilnya konflik. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Perpecahan. Dan kemudian cahaya mereka menjadi meredup. Nah, bayangkan misalnya jikalau dalam pertikaian itu, Eudia berkata begini, saya sudah melayani Tuhan sekian lama, pengalaman saya banyak, kamu harus dengarin saya. Sedangkan Sintike berkata begini, dedikasi saya kepada jemaat tidak kalah. Dan mereka saling adu otot satu sama lain, adu bicara begitu ya. Dan ke ujung-ujungnya apa? Karena mereka bersandar kepada diri mereka sendiri. Kedua lilin itu lama-lama redup dan kemudian bisa jadi mati. Yang ada adalah bau gosong, kasih Tuhan. Tapi Allah memanggil kita, kasih Tuhan, menjadi seperti lampu LED, kasih Tuhan. Membiarkan kuasa Allah itu mengalir di dalam diri kita. Ketika Eudie dan Sintike menyadari bahwa kemampuan untuk rendah hati, untuk mengalah, dan untuk mementingkan kesatuan gereja misalnya di atas ego pribadi, dan bahwa semua berasal dari Tuhan, itu akan memampukan mereka untuk merendahkan diri mereka, kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan, mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi konflik, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran. Itu mungkin entah di rumah gitu ya, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan tetangga, atau mungkin juga dengan rekan kerja, bahkan dengan rekan pelayanan atau dengan rekan sesama jemaat. Nah, apakah selama ini kita mencoba menyelesaikannya dengan membakar atau terbakar dengan ego kita? Kita memaksakan kehendak atau mempertahankan siapa yang paling benar, dia atau saya, kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan, mari kita belajar, kasih Tuhan.
menjadi seperti lampu LED yang selalu terhubung dengan sumbernya. Dan kita pun sebagai orang percaya, kita selalu terhubung dengan Allah yang mengerjakan keselamatan di dalam diri kita. Setiap kali muncul konflik dan ketegangan, kita mungkin perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sedang mengandalkan kekuatan diri saya sendiri atau saya sedang mengandalkan kuasa Allah di tengah-tengah perbedaan yang ada. Yang kedua, kasih Tuhan, ketika emosi, misalnya ketika kita emosi dan kemudian mulai memanas di dalam konflik, mari kita ambil nafas begitu ya, dan kemudian berdoa, Tuhan bekerjalah di dalam hatiku, berikan aku keinginan untuk mengutamakan relasi daripada ego. Kadang-kadang kasih Tuhan, ketika kita konflik, kita panas, kita mungkin semakin lama terbakar dengan kemarahan, dengan ego dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu kita bisa berdoa, kita berkata, Tuhan bekerjalah dalam hatiku, berikan aku keinginan untuk mengutamakan relasi daripada keegoisan. Dan kemudian kita bisa pelan-pelan merasakan apa? Ketenangan yang mengalir dari Dia. Ketika relasi atau hubungan sedang tegang juga kasih Tuhan, alih-alih mempertahankan posisi, mari kita menjadi orang yang pertama mengatakan, tolong bantu saya untuk mengerti dari sudut pandang kamu. Artinya kita tidak hanya berada di dalam sudut pandang kita sendiri, tetapi berusaha juga untuk melihat sudut pandang orang lain. Kadang-kadang ketidakmampuan kita melihat sudut pandang orang lain, itu yang membuat kita tidak mau mengalah. Tetapi ketika kita berusaha untuk memahami pikiran dan sudut pandang orang lain, itu merupakan langkah awal daripada penyelesaian masalah. Kasih Tuhan, mari kita mengutamakan kesatuan di dalam Tuhan sehingga terang kita menjadi terang benderang. Hal yang kedua, bagaimana kita menjadi terang, yaitu ini kenapa kembali ke awal ya? Kedua, next. Lagi, terus satu lagi. Nah, kasih Tuhan, hal yang kedua, terang ditunjukkan melalui hidup tanpa sungut-sungut dan perbantahan. Nah, kasih Tuhan, coba bayangkan suatu hari Bapak Ibu pergi ke restoran begitu ya, dan tahu bahwa di restoran itu makanannya enak sekali. Tapi tidak dengan orang-orang yang ada di restorannya. Setiap kali misalnya Bapak Ibu ke sana, koki itu berteriak-teriak dan berantem di belakang. Bahkan sesama pelayannya ribut begitu ya. Mereka pelayan-pelayannya mengeluh, pemilik restorannya berdebat dengan staf, dan kita lihat makanannya memang enak. Tetapi wajah-wajah yang ada di restoran itu wajah-wajah yang tidak bersahabat, wajah-wajah yang tidak menyenangkan. Mereka mengeluh, mereka berdebat, dan kemudian apakah kita kemudian bisa mengatakan kepada orang, ayo datang ke sana? Rasanya mungkin kita agak malas begitu ya. Waduh, makanannya memang enak, tapi pelayanannya tidak ramah. Bosnya tukang marah, karyawannya sering ribut, dan kokinya di belakang itu berantem. Waduh, nah kasih Tuhan, itulah yang terjadi kasih Tuhan dengan jemaat Filipi. Mereka memiliki kebenaran Injil yang luar biasa, kasih Tuhan. Mereka mengalami kuasa Allah yang mengubahkan hidup. Tetapi kasih Tuhan, semua kehebatan itu tidak akan terlihat kepada orang-orang, tidak akan menarik orang. Kenapa? Karena tertutup dengan apa? Tadi itu pertengkaran di antara mereka. Tertutup dengan apa?
tertutup dengan sungut-sungut dan perbantahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Makanya Paulus kemudian berkata begini, kasih Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tidak beraib dan bernoda. Kasih Tuhan, mari kita pahami apa artinya bersungut-sungut di sana. Nah, bersungut-sungut di sana dalam bahasa aslinya itu merupakan suatu suara yang keluar dari tenggorokan seperti gumaman gitu ya, bergumam atau mendesis. Gitu begitu ya. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana apa? Lahir karena apa? Kasih Tuhan, karena sikap ketidakpuasan yang terus-menerus bergejolak di dalam hati, yang kemudian keluar dari bentuk gumaman, bisikan, dan kemudian mempengaruhi atmosfer negatif yang perlahan-lahan kemudian mempengaruhi seluruh komunitas. Nah, saya membayangkan, kasih Tuhan, katakanlah yang terjadi di jemaat Filipi itu begini. Setiap kali pemimpin jemaat mengambil keputusan, kemudian ada yang bereaksi di sana. Ini pasti ada maunya nih. Pasti ada sesuatu nih di balik ini. Kemudian, kok keputusannya, mungkin ada yang mengatakan lagi, kok keputusannya selalu menguntungkan kelompok yang sana. Enggak pernah menguntungkan kita. Keputusannya selalu berpihak. Enggak pernah berpihak kepada kita. Keputusannya selalu berguna untuk orang lain, bukan buat kita. Atau ketika ada perubahan misalnya dalam pelayanan, kemudian mengomel di dalam hati, repot amat kenapa sih harus diubah-ubah begitu ya. Atau ketika misalnya jadwal ibadah diubah, sudah enak-enak begini malah diganti. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Bersungut-sungut. Sikap hati yang selalu mencari-cari kesalahan, selalu merasa tidak puas dan tidak pernah merasa diberikan keuntungan, selalu merasa dirugikan, kasih Tuhan. Inilah bersungut-sungut yang terjadi. Bersungut-sungut di sini bukan kritik yang membangun, bukan kritik yang kemudian memberikan solusi, tetapi sesuatu yang sifatnya mencari-cari kesalahan. Berbantah-bantahan juga begitu, kasih Tuhan. Berbantah-bantahan itu adalah perdebatan yang tidak pernah berujung, terus-menerus ada. Di mana setiap orang merasa paling benar dan tidak ada yang mau mengalah. Debat kusir, saya paling benar, dia salah. Nggak mungkin orang itu benar, saya yang benar, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Paulus menyadari bahwa kondisi bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ini pada akhirnya apa? Keluhan dan pertengkaran, berbantah-bantahan itu tidak hanya merusak persatuan gereja, tetapi juga menghancurkan kredibilitas kesaksian kita kepada dunia, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, bayangkan kasih Tuhan bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus misalnya adalah jawaban bagi perpecahan dunia. Sementara misalnya kita tidak rukun, entah itu tidak rukun di dalam rumah tangga, tidak rukun dalam komunitas persekutuan, tidak rukun dalam tempat pekerjaan, tidak rukun misalnya dalam gereja. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, ketika misalnya setiap perjumpaan-perjumpaan yang orang lihat adalah apa? Ketegangan, emosi, kemarahan, dan mungkin juga kebencian. Bagaimana misalnya kita bisa berkata bahwa Injil mampu mengubah hati manusia ketika kita sendiri misalnya dipenuhi dengan sungut-sungut dan juga perbantahan. Bukankah itu menjadi satu ironi yang menyakitkan? Yang lebih tragis lagi, mari kita bayangkan dari perspektif orang luar begitu ya. Ketika mereka melihat papan gereja, ketika mereka mendengarkan pujian-pujian di dalam ibadah yang merdu, melihat program-program yang terorganisir dengan baik. Tetapi ketika mereka masuk misalnya ke dalam gereja dan melihat bagaimana gereja berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana misalnya atmosfer di dalam keluarga kita, bagaimana atmosfer pergaulan kita, misalnya pergaulan sesama orang Kristen,
Apa yang mereka lihat? Ternyata, wah, orang Kristen sama aja dengan orang dunia ini. Bagaimana mungkin bisa dunia ini diubah dengan gaya yang seperti itu? Nah, kasih Tuhan, inilah gambaran yang menghancurkan dunia. Misalnya katakanlah sedang dalam gelap gulita, mereka membutuhkan cahaya, tetapi kita yang seharusnya menjadi terang di tengah-tengah cahaya itu malah sibuk bertarung misalnya. Kita pada akhirnya apa? Cahaya kita menjadi tidak berguna, kasih Tuhan. Untuk itu Paulus berkata begini, jika kita ingin bercahaya seperti bintang-bintang, kasih Tuhan, maka bersihkanlah polusi itu. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Dan kita bisa tidak berbantah-bantahan dan tidak bersungut-sungut ketika apa? Ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ketika kita berbicara bersungut-sungut, mari kita alihkan pandangan kita kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, bukankah waktu dia ketika datang ke dunia ini dia menjadi sama dengan manusia? Tetapi manusia yang dia datangi itu apakah kemudian menerimanya? Kalau kita lihat ternyata manusia tidak menerimanya tetapi menolaknya. Dalam Yohanes 1 ayat 11 sampai 12 mencatat demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Bahkan murid-murid juga salah memahami tentang Kristus. Tetapi apakah kemudian Tuhan Yesus berbantah-bantahan? Tuhan Yesus dengan sabar mengajar mereka yang salah memahami misinya, yang salah memahami visinya tengah-tengah ke dunia ini. Di Taman Getsemani, kasih Tuhan, ketika Yesus menghadapi penderitaan yang paling berat, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus mengajar, mendidik orang banyak. Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, menyembuhkan, memberikan makan. Tetapi orang-orang yang sama juga yang kemudian mengarahkan dia ke salib. Tapi apakah kemudian Tuhan Yesus bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, kasih Tuhan? Bahkan saat disalib, ketika dia bisa saja mengeluh dan kemudian mungkin mengutuki orang-orang yang ada di sana. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya, kasih Tuhan. Tapi justru apa yang Tuhan Yesus di dalam kondisi yang sebenarnya yang membuat kita bisa mengeluh, yang membuat kita mungkin bersungut-sungut, yang membuat kita mungkin berbantah-bantahan karena penderitaan itu sedemikian menyakitkan. Tuhan Yesus justru mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi berkasih Tuhan, Kristus tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Tetapi ia mengasihi dan mencintai daripada setiap orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk itu, untuk jadi pribadi dalam komunitas yang bercahaya. Menjadi terang benderang, berkasih Tuhan. Kita harus membiasakan diri untuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan tidak berbantah-bantahan. Boleh minta tolong next. Next lagi. Next terus. Ya. Terima kasih Tuhan, suatu hari ada seseorang mengunjungi sebuah pabrik kaca, pembuat kaca di Jepang. Nah, yang membuat pengunjung itu terpesona adalah bagaimana keindahan produk itu dibuat begitu ya. Dan kemudian bagaimana proses pembuatan itu dibuat dengan sangat teliti. Kemudian sang pengrajin itu menjelaskan begini, bahwa musuh terbesar daripada pembuatan kaca kristal itu bukanlah panas yang tinggi atau tekanan yang berat, melainkan gelembung udara yang hampir tak terlihat. Nah, gelembung yang kecil yang masuk di dalam kaca seujung jari pun kata mereka itu bisa membuat sebuah vas atau sebuah hasil dari kaca itu indah bagus, tetapi bisa
gelembung yang dari dalam itu bisa membuat produknya menjadi retak dan kemudian terpecah. Dia menjelaskan bahwa vas itu akan pecah, diketok dikit aja akan pecah ketika ada gelembung di dalamnya. Makanya mereka berkata begini, inilah mengapa katanya, kami menghabiskan 70% waktu untuk menghilangkan gelembung-gelembung kecil, bukan membentuk desainnya. Nah saat itu kita sadar kasih Tuhan, ternyata kadang-kadang yang kita perlu hati-hati adalah gelembung-gelembung sungut-sungut itu Pak kasih Tuhan. Gelembung sungut-sungut, gelembung perdebatan-perdebatan yang hanya berfokus kepada diri sendiri, itu bisa memecah persekutuan, itu bisa memecah keluarga, itu bisa memecah banyak hal, merusak relasi kita. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita supaya gelembung-gelembung kecil itu tidak mengganggu. Terima kasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk menjadi komunitas yang bercahaya, mari kita apa? Setiap kali pikiran negatif muncul tentang misalnya orang lain atau situasi, mari kita tanyakan, apakah ini membangun kesatuan atau merusaknya? Kadang-kadang kita sebagai manusia bisa muncul tuh pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan negatif tentang orang lain atau tentang kesatuan, tentang gereja, tentang keluarga atau tentang komunitas kita. Mari kita periksa hati kita. Ini pikiran ini apa bagus apa enggak ya? Pikiran ini merusak apa enggak? Kalau merusak, mari kita buang jauh-jauh. Mari kita berusaha memikirkan yang terbaik, yang indah, yang bagus bagi Tuhan. Dan kemudian coba kita lihat misalnya, kalau kita berpikiran tentang seseorang, coba kita lihat hal yang positif misalnya dari orang itu, hal yang positif misalnya dari persekutuan itu, hal yang positif misalnya dari komunitas itu, supaya pikiran kita tidak melulu pikiran negatif tentang seseorang, tentang komunitas, tentang apa? Tentang gereja misalnya. Kalau pikiran kita terus-menerus misalnya memikirkan pikiran-pikiran negatif, mungkin setiap kali kita berjumpa dengan orang itu, kita hadir dalam persekutuan itu, kita hadir dalam gereja itu, kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Karena apa? Yang menguasai kita, yang menguasai pikiran kita adalah hal-hal yang negatif. Untuk itu mari kita buang jauh-jauh hal tersebut. Kemudian kasih Tuhan, ketika perasaan kesal muncul, mungkin kita perlu, yang mungkin kesal dengan situasi, kesal dengan kondisi, mari kita tarik nafas dan berusaha berdoa. Tuhan, misalnya kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau menempatkan misalnya saya dalam komunitas. Tuhan saya berterima kasih Engkau menempatkan saya di rumah tangga ini. Karena di rumah tangga ini saya belajar untuk mengasihi seperti Kristus. Saya belajar untuk mengasihi suami. Saya belajar untuk mengasihi istri. Saya belajar untuk mengasihi anak-anak seperti apapun kondisi mereka. Dalam persekutuan. Tuhan terima kasih, banyak orang-orang yang gak sempurna di tempat ini. Tetapi disinilah saya dibentuk oleh Tuhan, disinilah saya digembleng oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dengan saya. Untuk mencintai dan mengasihi orang-orang yang gak sempurna. Sama seperti saya juga yang tidak sempurna tetapi dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan kita akan merasakan hati kita semakin tenang dan lembut. Di tengah-tengah mungkin ketegangan yang muncul kapan saja. Kasih Tuhan, dengan seperti itu kasih Tuhan, kita akan lebih merasakan ketenangan dan kedamaian di komunitas apapun kita berada. Jadi kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi terang yang sejati? Yang pertama, kita harus sadar dan memahami bahwa terang yang sejati itu berasal dari karya Allah. Kita sadar bahwa Tuhan sudah mengerjakan karya keselamatan dalam kita, maka kita pun mengerjakan keselamatan itu. Dan ketika kita mengerjakan keselamatan itu, ada Allah yang menyertai kita. Kita harus selalu terhubung dengan Dia. Ingat seperti yang tadi, bukan seperti lilin yang hanya menghasilkan cahaya sendiri. Lilin ketika dia menghasilkan cahaya sendiri, lama-lama dia habis.
luruh, habis begitu ya. Tetapi lampu LED karena dia terkonek dengan arus begitu ya, terkonek dengan listrik, dia akan bercahaya lama. Untuk itu mari kita selalu menyadari bahwa terang sejati itu berasal dari Tuhan. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan? Dengan doa, dengan baca firman, membangun relasi dengan Dia. Dan yang kedua, Bapak kasih Tuhan, bagaimana menjadi terang yang sejati. Terang itu dinyatakan melalui hidup tanpa sungut-sungut dan tanpa berbantahan. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, mari kita meriksa diri kita. Sudahkah kita menjadi berkat, baik secara personal maupun secara komunal. Tentu kita personal, pribadi, tetapi kita juga berada di dalam komunitas-komunitas, bukan? Di dalam rumah tangga, kemudian di dalam gereja, di tempat pekerjaan. Apakah di dalam komunitas itu kita sudah menjadi terang yang sejati? Bapak kasih Tuhan. Katakanlah misalnya ketika orang lain menyebut nama kita, apa yang mereka ingat? Apakah mereka mengingat bahwa kita tukang mengeluh? Apakah mereka mengingat kita tukang bersungut-sungut? Apakah mereka mengingat kita tukang protes? Atau orang lain mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang mau mengasihi. Mari berkasih Tuhan, biarkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan kabar baiknya berkasih Tuhan, di dalam menghidupi terang yang sejati, kita tidak sendirian, tetapi ada Allah yang akan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kembali siapa diri kami, khususnya bagaimana kami hidup di dalam komunitas. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah terang yang bisa memancarkan cahaya kepada komunitas kami maupun juga komunitas kami kepada dunia ini. Tetapi terang itu tidak berasal dari diri kami, Tuhan. Terang itu berasal dari Tuhan sendiri yang sudah menyelamatkan kami dan juga akan terus mengerjakan bersama-sama dengan kami karya keselamatan, sehingga terang kami boleh terpancar. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami tidak dipenuhi dengan sungut-sungut, dipenuhi perbantahan, tetapi hidup kami hanya dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itulah yang kemudian dilihat oleh orang lain dan menjadi kesaksian yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus putra kami berdoa. Amin.